Baik, pada kesempatan kali ini ya, Anda sekalian sudah berada di semester 3 dan insya Allah di semester ini ada beberapa mata kuliah yang kembali akan Anda tempuh atau ambil selama satu semester. Salah satunya itu mata kuliah kita pada hari ini, yaitu takhrijul hadis dan praktikum. Jadi dari mata kuliah itu bukan hanya mempelajari teori-teori takhrij hadis, tapi kita juga sekaligus praktek bagaimana mentakhrij sebuah hadis. Sebelumnya itu kita akan membuat kesepakatan dulu, karena ini masih pertemuan awal, bahwa mata kuliah takhrijul hadis ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan ini ada 3 SKS. Alhamdulillah, untuk di kelas A ini, Prodi AT kelas A, saya yang akan membimbing mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Ya, yang kesepakatan yang pertama bahwa kita sudah sesuai dengan jadwal, walaupun masih kondisi kuliah daring, tetapi insya Allah model pembelajaran perkuliahan seperti ini itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus belajar. Kemudian rencana perkuliahan kita, kalau sesuai dengan silabus yang saya bikin, nanti saya akan share di grupnya tentang apa-apa saja materi akan kita bahas pada semester ini. Ya. Itu sampai 16 kali pertemuan sesuai dengan rencana, tetapi nanti kita lihat dikondisikan, karena ini lagi masih musim COVID. Ya, terkait dengan sistem perkuliahan kita ini, maka sebagai dosen pengampu mata kuliah takhrijul hadis, saya meminta kepada adik-adik supaya siap-siap untuk kuliah daring terus. Harapan kita bisa semuanya aktif mengikuti perkuliahan ini, bukan hanya untuk mata kuliah takhrij hadis, tetapi seluruh mata kuliah yang ada di semester 3 ini. Ya, kita harapkan tidak ada yang tertinggal satupun dari mata kuliah tersebut. Kapan ada satu yang tertinggal, itu bisa menjadi penghalang bagi adik-adik mahasiswa sekalian untuk bisa selesai cepat di style majene. Berikutnya, bahwa sebagaimana biasa untuk mata kuliah takhrij hadis ini, mungkin kita akan menempuh sistem dengan lebih banyak praktek. Setelah kita memberikan teori-teorinya, kita akan memberi banyak praktek dengan mengambil beberapa hadis, kemudian itu kita takhrij bersama-sama, dan mungkin bisa menjadi PR nanti, bukan lagi dalam bentuk makalah, tetapi ini bisa menjadi PR bagi kerjakan masing-masing di rumahnya, bagaimana mentakhrij hadis. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang teori-teori dalam mentakhrij sebuah hadis. Jadi kita lebih banyak praktek. Nanti di silabusnya akan kita bagikan. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah
wajib, ya, mata kuliah wajib bagi mahasiswa IAT. Dari namanya Tahrirul Hadis, ya, tentunya kita ingin tujuan utama dari mata kuliah ini bagaimana para mahasiswa bisa memahami dan mengetahui serta bisa mengaplikasikan bagaimana kita melacak sebuah hadis dari sumber aslinya. Ya, karena selama ini mungkin kita sering membaca hadis, tetapi hadis yang kita baca itu ya langsung disebutkan di situ ini rawahul Bukhari, rawahul Muslim dan seterusnya, tanpa kita mengetahui bagaimana teks hadis sebenarnya dalam kitab-kitab yang disusun oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri beserta dengan imam-imam yang lainnya. Nah, itu tujuan utama kita dalam mempelajari tahrij hadis ini. Ya. Nah, ini sekaligus memperkenalkan kepada mahasiswa kitab-kitab yang terkait dengan tahrijul hadis ini. Karena banyak sekali kitab-kitab yang telah disusun oleh ulama-ulama kita yang terkait dengan cara melacak hadis ini, apakah itu dalam bentuk mausu'ah, dalam bentuk yang seperti kamus, ya, kita bisa melacak sesuai dengan hadis-hadis yang menjadi objek kajian kita. Ya, adik-adik mahasiswa sekalian, capaian utama dari mata kuliah ini jelas sekali. Ya, yang pertama bahwa kita bisa mengetahui bagaimana metode dalam mencari hadis atau melacak hadis dari sumber aslinya. Yang kedua, kita bisa mengetahui kitab-kitab apa saja yang kita bisa gunakan untuk mengetahui posisi atau tempat di mana hadis yang kita akan teliti tersebut yang menjadi objek kajian kita untuk bisa ditemukan di kitab-kitab mana saja, kitab-kitab apa saja yang digunakan. Dan pada akhirnya kemudian kita akan bisa mengetahui hasil takhrij itu, kita akan bisa mengetahui siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Terkadang kita membaca hadis ya, hanya mengetahui bahwa ini Imam Bukhari saja yang meriwayatkan hadis itu. Tetapi setelah kita takhrij, ternyata banyak sekali ulama-ulama hadis selain dari Bukhari yang meriwayatkan hadis itu. Nah, inilah fungsinya takhrij hadis. Dan dari situ kita akan menemukan banyak sekali jalur sanad. Kalau hadis itu memang banyak diriwayat, banyak orang yang meriwayatkan. Inilah fungsinya kita capaian-capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan ketika kita betul-betul khatam dalam kajian tahrir hadis. Dan pada ujungnya kita bisa mengetahui yang mana hadis mutawatir, yang mana hadis ahad. Ya, pada semester lalu, semester awal itu kita sudah ada pengenalan ulumul hadis, ya, tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis, ilmu-ilmu dasar, termasuk hadis mutawatir dan hadis ahad. Karena setelah kita mentahriz, kita kumpulkan hadis-hadisnya, kita akan temukan jalur-jalur sanad yang ada dalam hadis tersebut. Siapa perawi. Yaitu tujuan atau capaian pembelajaran yang kita inginkan dalam mata kuliah takhrijul hadis ini. Lalu kemudian nantinya dalam praktek atau ketika kita menyampaikan teori-teori tentang tahrir hadis ini, sekarang karena masih posisi kita belum bisa ketemu langsung, masih daring, maka saya harap ini disiapkan dan di-copy nanti, ataukah saya akan bagikan share kitab-kitab tahrir yang terkait dengan takhrijul hadis. Ada beberapa yang nanti dalam bentuk PDF, nanti saya akan share di grupnya masing-masing. Nah, setiap kita akan mulai, ya mungkin setelah saya memberikan teorinya, bagaimana takhrij bil alfaz,
berdasarkan lafaz-lafaz hadis, tahrij bil maudu berdasarkan tema, bil atraf, ya, potongan-potongan hadis yang biasanya hanya kita mengetahui awal hadisnya saja. Nah, itu metode-metode semua yang bisa kita gunakan dalam mentahrij hadis dan memiliki kitab-kitab masing-masing. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji tahrij hadis. Dan ingat bahwa takhrijul hadis itu merupakan gerbang utama yang harus dilalui bagi pengkaji hadis. Ketika sudah ditetapkan temanya, tema apa yang kita mau bahas, hadis apa yang kita mau kaji, maka pintu pertama yang harus kita lewati dalam mengkaji hadis itu adalah melalui takhrijul hadis. Kita mau melacak hadis yang kita baca tersebut atau yang kita jadikan objek penelitian kita harus tahrij di mana saja dia sumber-sumber, dari mana saja dia diriwayatkan. Nah, ini sangat penting bagi kita. Ya, jadi itu yang pertama, dalam posisi tahrij dalam penelitian hadis itu merupakan pintu pertama yang harus dilewati oleh seorang pengkaji hadis. Karena kalau hanya berdasarkan hadis yang ada saja yang tertera yang dibaca, ya, ada kemungkinan ada riwayat-riwayat lain yang bisa saling menguatkan. Boleh jadi satu hadis kita baca itu kualitasnya dhaif umpamanya, tetapi setelah kita mentahrij, kita temukan jalur-jalur lain, dan ternyata jalur lain tersebut itu lebih kuat dari hadis yang pertama yang kita bahas. Nah, ini kegunaan yang sangat penting bagi kita. Ketika kita membatasi diri hanya membaca satu hadis, kemungkinan pemahaman kita hanya terbatas di situ, apalagi kualitasnya yang dipermasalahkan. Tetapi ketika membaca beberapa jalur sanad hadis tersebut dengan tema yang sama, maka itu akan semakin menguatkan keyakinan kita terhadap hadis tersebut. Apakah hadis itu sahih, hasan ataupun dhaif. Nah, ini tujuan akhir dari pengkajian tahrij hadis. Selain mengetahui bagaimana kuantitas hadis tersebut, kita juga bisa mengetahui bagaimana kualitas dari hadis tersebut. Ya baik, mahasiswa sekalian, saya akan sampaikan dulu tema-tema atau topik-topik yang akan kita bahas pada semester 3 ini dalam mata kuliah tahrijul hadis. Ya, yang pertama hari ini kita bahas membuat kontrak kuliah, kesepakatan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sistem kita masih daring sesuai dengan arahan dari pimpinan di kampus bahwa selama Oktober sampai November ini kita masih kuliah daring. Lalu kemudian kita evaluasi ke depannya, kalau memang di daerah kita ini sudah dirasa aman dari COVID-19, maka boleh jadi kalau kita mendapat izin kita melakukan kuliah tatap muka. Tapi itu tergantung nanti kan. Yang jelasnya untuk 1 bulan ke depan ini kita masih mengadakan metode perkuliahan secara daring. Kemudian tema berikutnya akan kita bahas itu ya tentunya bagaimana tahrijul hadis itu dari aspek pengertian tahrij hadis, bagaimana tujuan dari tahrij hadis. Itu kita akan lebih perdalam lagi supaya kita betul-betul paham posisi dari kajian tahrij atau ilmu tahrij hadis dalam kajian hadis. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu. Ada 5 metode yang disampaikan oleh ulama terkait dengan tahrij hadis ini. Yaitu yang pertama ada namanya metode tahrij bil alfaz. Metode melacak hadis dengan melihat lapas-lapas hadis yang ada di hadis tersebut. Boleh jadi ya, kita mengambil yang awalnya
Boleh jadi kita yang mengambil yang pertengahan atau akhir dari hadis tersebut. Tergantung lapas-lapas yang mana yang mau kita jadikan patokan untuk melacak hadis. Ini yang dimaksud dengan metode tahrij bil alfaz. Kemudian metode berikutnya ada namanya metode tahrij bil maudhu. Metode tahrij bil maudhu itu kita mentahrij melacak hadis berdasarkan tema hadis itu. Kira-kira ketika kita membaca sebuah hadis, itu hadisnya kandungan utamanya atau tema pokok yang ada dalam hadis tersebut kira-kira terkait dengan apa. Nah, ini satu metode tersendiri. Nah, ini mungkin butuh pemahaman dari kita terkait dengan hadis tersebut. Apakah kita betul-betul pas dengan tema yang kita simpulkan dari hadis tersebut. Nanti kita akan perdalam itu semua. Kemudian ada juga namanya metode bil atraf. Biasanya metode bil atraf itu dia melihat awal dari hadis tersebut. Lafaz apa yang digunakan di awal hadis tersebut. Nah, karena biasa banyak orang menghafal hadis atau pernah membaca atau mendengar hadis hanya awalnya saja, lafaz awalnya saja yang diingat. Nah, ini ada metode yang tersendiri ketika hanya mengingat yang awalnya, itu ada namanya metode bil atraf. Kemudian metode berikutnya ada namanya metode tahrij bil rawi a'la, berdasarkan siapa periwayat pertama dari hadis tersebut. Maknanya setelah Nabi, siapa periwayatnya di situ? Sahabat-sahabat yang meriwayatkan di situ siapa? Ya, ini kalau umpamanya dari Nabi, kemudian dari sahabat. Ini juga ada metode yang kita gunakan. Pemana yang terima sahabat dan langsung menerima hadis Nabi itu, ya Abu Hurairah umpamanya. Ya. Berarti kita harus melacak semua riwayat Abu Hurairah. Nah, itu ada metodenya tersendiri dalam kitab-kitab yang khusus mengkaji tahrij hadis berdasarkan riwayat yang pertama tersebut. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas metode tahrij bisifah. Ya, kita akan mencari hadis berdasarkan sifat dari hadis tersebut. Sifat yang dimaksudkan itu, ya, apakah itu hadisnya mutawatir, apakah itu hadis-hadis yang terkait dengan hadis maudhu, apakah itu hadis-hadis yang terkait dengan bidang-bidang tertentu atau ilmu-ilmu tertentu atau bab-bab tertentu. Itu semua ada metodenya tersendiri yang disebut dengan metode tahrij bisifah, ya, berdasarkan sifat dari hadis itu. Ya, ada kumpulan hadis-hadis sahih, ada kumpulan hadis-hadis dhaif dan seterusnya. Ada kumpulan hadis-hadis qudsi, ada kumpulan hadis-hadis mutawatir. Itu yang dimasukkan dengan sifat dari hadis tersebut. Nah, ini 5 metode akan kita bahas dalam kajian tahrijul hadis atau mata kuliah tahrijul hadis ini. Lalu kemudian setelah kita bahas itu, kita tentunya akan praktek lebih banyak. Ya, paling tidak berimbang lah antara teori dengan praktek. Karena tahrij hadis ini kita tidak bisa pahami lebih dalam kalau kita tidak langsung menyelam ke dalam kitab. Kita perkenalkan kitabnya, lalu kita berikan satu hadis umpamanya, lalu Anda mencari melacak hadis-hadis tersebut di kitab itu sesuai dengan metode yang diminta. Ya. Ya, boleh jadi nanti prakteknya kita menetapkan satu tema, lalu kemudian Anda mengkaji, mencari hadisnya itu, lalu ditahrij hadis tersebut. Nah, ini apa aplikasi dari metode itu yang akan kita bahas nanti. Setelah mendapat teori baru kita praktek. Lalu kemudian dengan perkembangan teknologi yang ada, ya sengaja saya akhirkan nanti metode tahrij secara online ataupun offline, ada juga yang menggunakan aplikasi. Nah, saya pikir kalau
ini yang diperkenalkan lebih awal, tahris hadis secara online atau kan offline, itu boleh jadi nanti semua 5 metode yang disebutkan di awal tadi itu tidak dilihat lagi karena menganggap ada yang lebih simpel dalam melacak hadis. Olehnya itu sengaja kita paparkan 5 metode itu, walaupun ini metode klasik. Tetapi kalau tidak diperkenalkan kepada mahasiswa, maka tentu mereka tidak akan paham. Anda tidak akan paham cara kerja dari kitab-kitab tahris tersebut. Ya, karena kalau online itu sangat mudah, hanya menentukan hadisnya, kemudian kita catat masuk atau kita lacak hadis tersebut di internet dengan menggunakan aplikasi-aplikasi online, itu akan mudah sekali muncul, kita akan temukan hadis-hadis tersebut. Ya, inilah kelebihan kondisi sekarang karena banyaknya website-website yang menyediakan program-program khusus terkait dengan takhrijul hadis. Nah, itu sangat mudah. Kalau ini Anda sudah mengetahui alamat situsnya, itu sangat akan mudah kita menemukan hadis-hadis tersebut. Ini kelebihan dari tahris hadis online. Ya. Lalu kemudian nanti mungkin terakhir saya akan memberikan satu tugas, masing-masing satu hadis. Kemudian hadis tersebut Anda cari berdasarkan metode-metode yang sudah disampaikan, dan mungkin boleh jadi itu menjadi final kita, penilaian finalnya nanti atau ujian akhir semester. Ya, nanti itu terakhir, kemudian baru saya akan kasih. Ya. Terkait dengan kitab-kitabnya itu saya akan share nanti. Setiap kita membahas satu metode takhrij, kita share lagi kitabnya. Ya, dan mungkin ini agak berat karena kapasitasnya itu cukup banyak, kan ada beberapa kitab takhrij yang sampai beberapa jilid. Ya, nanti kita bisa paling tidak dikompres lah nanti supaya Anda lebih mudah mendownload kitab-kitab hadis tersebut. Nah itu saya harap para mahasiswa sekalian nanti bisa melacak atau mencari buku-buku atau kitab-kitab yang terkait dengan tahris hadis. Ya, saya harap Anda semua membaca tentang tahris hadis. Ya, di internet banyak yang menyediakan fasilitas itu. Banyak yang telah menulis tentang tahrir hadis sebagai bahan diskusi kita nanti. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu dipertajam, ya, kita bisa diskusi sama-sama. Kita saling sharing terkait dengan tahrir hadis. Ya, yang jelasnya target kita sangat berharap dengan tahrir hadis ini Anda dengan mudah melacak hadis dan tidak berpatokan hanya kepada satu hadis saja. Nah, boleh jadi satu hadis itu ada jalur-jalur yang lain yang menjadi sumber, yang bisa dijadikan sumber dalam mengkaji hadis tersebut. Ya baik, adik-adik mahasiswa sekalian, saya pikir ini yang menjadi tema-tema penting kita dalam kuliah awal ini, khusus mata kuliah takhrijul hadis. Saya harapkan semuanya tetap aktif mengikuti perkuliahan, bukan hanya di mata kuliah tahris hadis ini, tetapi semua mata kuliah yang ada di semester ini. Itu harapan besar kita, semuanya bisa diikuti dan bisa lulus semua dengan baik, nilai baik pada mata kuliah tersebut atau sangat memuaskan. Ini yang menjadi pertemuan awal kita hanya kontrak kuliah. Waktunya itu tetap sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh dari akademik. Tetap kita melaksanakan setiap hari Kamis siang untuk pelaksanaan mata kuliah kita. Ya,
mungkin kalau nanti dalam waktu tertentu ya boleh jadi kita tambah mata kuliahnya, tambah harinya, jadwalnya kalau ada jadwal kosong, dan saya juga punya kesempatan, begitupun Anda. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan awal ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.